kita kali ini kita akan bahas mengenai manajemen berdasarkan aktivitas atau sering disebut ABM. Tenang aja, kita bakal bahas dengan santai kok. Aku ditemani sama Delis dan Kania. Del, sebenarnya ABM itu apa sih? Jadi ABM itu singkatan dari Activity Based Management, yaitu pendekatan manajemen yang berfokus ke aktivitas dalam perusahaan untuk meningkatkan nilai bagi pelanggan dan meningkatkan juga keuntungan bagi perusahaan. Seperti itu, Kak. Nah, betul banget. Dan yang paling penting, ABM itu dipakai dari sistem yang namanya ABC atau Activity Based Costing. Nah, jadi biaya itu dihitung berdasarkan aktivitas yang memang benar-benar terjadi. Begitu, Farida. Wah, menarik ya guys. Nah, dalam ABM itu ada dimensi-dimensinya. Apa aja sih? Benar, Pak. Jadi dalam ABM ini ada dimensi-dimensinya. Ada 2 dimensi. Nah, yang pertama itu dimensi proses. Jadi ini tuh lebih ke fokus ke informasi biaya dari sumber daya, aktivitas sampai ke produk atau pelanggan. Terus yang kedua apa sih, Del? Yang kedua adalah dimensi proses. Ini lebih ke kenapa sih aktivitas ini dilakukan dan seberapa efektif sih aktivitas ini untuk dilakukan seperti itu. Tujuannya untuk mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi seperti itu, kan. Nah, kalau tujuan utamanya apa? Tujuan utama dari ABM tersebut adalah meningkatkan profitabilitas bagi perusahaan. Begitu, Pak. Nah, caranya bagaimana, Pak? Yang pertama itu memberikan informasi yang lebih akurat. Terus yang kedua adalah mendorong perbaikan yang berkelanjutan. Gitu. Tapi gak semua perusahaan berhasil pakai APBN kan? Benar banget. Jadi tidak semua perusahaan bisa berhasil untuk menerapkan si ABM ini. Jadi ada beberapa penyebab kegagalannya nih. Misalnya kurangnya dukungan dari manajemen atas. Begitu, Pak. Benar, Pak. Selain itu, banyak juga yang menolak perubahan atau yang belum mempunyai keahlian untuk menggunakan sistem ABM tersebut. Oh gitu. APM juga berkaitan dengan akuntansi pertanggungjawaban gak sih? Iya, benar banget, Pak. Jadi ABM ini berkaitan dengan akuntansi pertanggungjawaban. Jadi ini tuh adalah sistem untuk mengontrol manajemen lewat 4 hal. Yang pertama itu pembagian tanggung jawab, yang kedua pengukuran kinerja, terus evaluasi, dan yang terakhir pemberian penghargaan. Dan ada 3 jenis, Pak. Yang pertama adalah berdasarkan keuangan, yang kedua berdasarkan aktivitas, dan yang ketiga berdasarkan strategi. Oke. Nah, sekarang agak teknis nih. Kalau PVA itu apa? PVA ya, Pak. PVA itu proses value analysis. Jadi itu tuh analisis untuk melihat aktivitas mana sih yang penting dan mana yang nggak penting. Begitu, Pak. Di sini juga aktivitas dibagi menjadi 2, yaitu aktivitas yang bernilai tambah, artinya penting untuk bisnis gitu. Yang kedua, aktivitas yang tidak bernilai tambah, yang bisa dikurangi atau dihilangkan bagi perusahaan. Oh gitu. Berarti tujuan akhir efisiensi ya? Ya, betul. Dilakukan untuk mengurangi efisiensi dengan cara menghilangkan aktivitas, mengurangi aktivitas, memilih aktivitas yang penting gitu atau yang terbaik. Terus menggabungkan aktivitas gitu. Nah, hal itu sering banget disebut juga dengan konsep Kaizen testing atau suatu perbaikan yang dilakukan secara terus-menerus. Begitu, Farida. Wah, ternyata ABM ini penting banget ya untuk bisnis biar lebih efisien dan untung. Betul, Farida, karena kuncinya di pemahaman aktivitas dan cara mengelola biaya dengan tepat. Dan jangan lupa, perbaikan itu harus dilakukan secara terus-menerus. Jadi nanti kita sebagai pemilik perusahaan harus konsisten dalam melakukan suatu perbaikan. Begitu, Pak.
Makasih ya ilmu barunya teman-teman. Oke guys, itu dulu pembahasan kita hari ini. Semoga membantu kalian memahami ABM secara mendalam. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.